Kembali lagi bersama Davis, Dapur Fisika. Hari ini Davis akan berbagi tentang kejadian yang sering kita alami di rumah ataupun di luar rumah. Tapi sebelum kita membahas tentang kejadian itu, saya punya pantun untuk kalian ya. Pantunnya seperti ini bunyinya. Jalan berdua melangkah bersama sambil berbicara dunia fisika. Ayo buruan teman semua, jangan lupa subscribe ya. Nah, itu pantunnya ya. Untuk kejadian yang pertama, kita seringkali melakukan aktivitas membuka ataupun menutup pintu. Itu hampir setiap waktu kita lakukan. Pernah di benak kalian bertanya, kenapa gagang pintunya itu disimpan di ujung ya, atau jauh daripada engsel? Apakah itu sudah kesepakatan para tukang yang belum temurun harus dilakukan, atau ada alasan yang lain ya? Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahasnya ya. Yang pertama, saya punya satu alat di sini ya. Ini saya misalkan pintu ya. Saya misalkan pintu. Ini engselnya. Terus ini gagangnya. Ya. Gagangnya disimpan di ujung. Nah, waktu saya membuka pintu, berarti saya sudah memberi gaya F atau kekuatan mendorong pintu ini. Nah, waktu saya beri gaya F, otomatis pintu ini mengalami gerak rotasi atau gerak melingkar. Ya. Nah, ini adalah titik porosnya. Nah, waktu saya membuka ataupun menutup pintu, mendorong atau menutup pintu, saya sudah menerapkan penerapan dari fisika. Ya, itu namanya torsi. Nah, torsi itu apa? Torsi adalah ukuran kemampuan atau kekuatan untuk menyebabkan suatu benda berputar di sekitar sebuah putar. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa alasannya pintu ini disimpan, gagangnya disimpan di ujung? Fungsinya agar pintu ini mudah terbuka, ya, atau gaya yang kita berikan kecil. Jadi semakin jauh gagang pintu daripada engsel, semakin mudah kita buka pintunya. Artinya semakin mudah itu kita membuka pintunya nih, gaya yang kita berikan itu tidak terlalu kuat gitu, atau kekuatan tangan kita mendorong pintu ini tidak terlalu besar kayak gitu. Kalau dalam fisika ya, ini dinamakan poros atau sumbu putar. Nah, ini gagang pintunya atau gayanya waktu kita mendorong pintu atau menarik pintu atau membuka pintu. Nah, jarak dari engsel ke pintu itu dinamakannya lengan momen ya. Nah, tadi torsi ya, kata torsi itu nama lainnya momen gaya ya. Momen gaya atau torsi sama. Jadi ini ada, bisa kita simbolkan dengan D, lengan momen, ini gayanya. Jadi kalau mau nyari torsi ya tinggal tau itu sama dengan torsi. Tau sama dengan gaya dikali dengan lengan momen kayak gitu. Kalau dia memang membentuk sudut ya tinggal lengan momennya diubah jadi sin theta kayak gitu ya. Jadi ingat, kenapa gagang pintu simpan di ujung? Fungsinya agar pintunya mudah terbuka ya. Seperti itu. Untuk peristiwa yang kedua, saya akan baca buku ini. Bukan ya. Ini sebagai alat bantu yang saya gunakan untuk menunjukkan kejadian yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 2, saya akan bertanya sama kalian dulu. Biasanya kalau kita lihat saluran air rumah kita, di bagian ujung pasti ada keran di bagian pencuci tangan kita atau sebagainya. Nah, di sini saya akan ilustrasikannya. Tapi sebelum saya ilustrasikannya, pernah kalian bertanya kenapa di setiap saluran air kita itu selalu ada keran? Fungsi keran itu untuk apa? Ya, nah di sini saya akan menjelaskan ilustrasinya. Ya, ini saya punya satu aqua gelas yang disambung dengan pulpen, dan di bagian ujung ini bagian mata pulpennya. Ya, ini sebagai pengunci agar air tidak mengalir. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, pertama saya akan isi air ini. Oke, kalau sudah, saya lepaskan ini. Ini saya misalkan sebagai keran saja. Nah, air mengalir ya. Nah, peristiwa air mengalir ini dinamakan debit. Debit itu apa? Debit ada yang tahu? Nah, besok kita dengar berita ada kata debit. Debit itu berarti banyaknya volume air yang mengalir melalui suatu penampang per satuan waktu. Per detiknya berapa? Kayak gitu ya. Nah, ini saya percepat ya. Cepat ya, udah gini aja ya. Jadi seperti itu. Ini saya tuang dulu. Nah, sekarang
Yang pertama, ini ada satu tong. Biasanya keran itu selalu dipasang di bawah. Itu fungsinya untuk apa dulu? Ya. Pastinya kalau kita pasang kerannya di bawah agar jumlah air dalam satu tong ini mengalir lebih banyak gitu. Kemungkinan mengalirnya lebih banyak ketimbang kita pasang di tengah atau dipasang di atas. Kalau dipasang tengah air udah segini kan tak ngalir kayak gitu. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian kenapa keran di rumah itu di bagian ujung itu dibuat agak lancip? Fungsinya untuk apa? Nah, ini yang ingin saya tekankan. Pastinya pertama agar air yang mengalirnya laju atau cepat. Yang kedua, jumlah airnya ngalirnya sedikit kayak gitu. Jadi kita agak hemat air kayak gitu. Itu fungsinya keran itu dipasang agak lancip ya. Tadi saya bilang ini peristiwa debit ya. Jadi ada namanya luas penampang. Ini luas penampang. Semakin besar luas penampang, semakin banyak air yang mengalirnya, tapi lambat dibandingkan penampangnya kecil, air yang mengalirnya cepat tapi sedikit jumlahnya kayak gitu. Nah, itulah alasan kenapa keran itu di bagian ujung dipasang lancip, itu untuk menghemat air. Yang kedua, agar airnya lebih cepat kayak gitu. Nanti saya akan buat persamaannya untuk yang dari debit ini ya, seperti itu ya. Jadi itu alasannya, bisa dipahami? Bisa. Syukur kalau gitu ya. Nah, untuk yang ketiga,